tentang topik 1 kebinekaan global dari dunia yang berwarna. Bapak juga di sini ditemani oleh teman kamu ya, namanya Agus Waluyo. Ya. Selanjutnya Agus ini membantu Bapak untuk menerangkan di komputer. Selanjutnya Bapak ingin presensi atau sebentar. Yang Bapak panggil, tunjuk tangannya. Cindy, Iqbal, Gustin, Gugun, Gogon. Nah, oke. Baik, setelah Bapak absen, Bapak sekarang akan mulai buku belajar pertama. Kita belajar adalah topik tentang kebinekaan. Kebinekaan itu artinya beragam-ragam ya, dari suku, agama, dan lain-lain. Global itu artinya luas, cakupan luas. Kalau kita bicara nasional, berarti kita bicara tentang Indonesia dan sekitarnya, itu nasional. Kalau kita bicara global, garis milik internasional, berarti kita bicara tentang dunia dan sekitarnya. Jadi kita bukan belajar tentang alam Indonesia, tapi kita belajar tentang alam dunia. Dunia yang berwarna. Karena apa? Kita lanjutkan. Silakan, Agus. Capaian pembelajaran, apa sih maksud capaian pembelajaran ini? Maksudnya begini, kita belajar ini apa tujuannya? Yang pertama, setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan pertama, memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan, menganalisis topiknya apa? Menilai ya, dianalisis. Lalu serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi itu apa? Kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan atau dalam penerapan sehari-hari. Lanjut, selanjutnya mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam, bermacam-macam dan aneka ragam. Selanjutnya silakan Agus. Nah, sini kita mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan tentang pengalaman diri kita sendiri. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Artinya seragam apa? Semua manusia warna kulitnya, bahasanya, dan budayanya sama. Sekarang Pak Sony ingin bertanya sama yang namanya, silakan terakhir. Kira-kira apa sih jadinya jika dunia ini seragam? Gak ada ini, gak ada ini, semua sama. Bahasanya sama dan budayanya sama. Apa pemikiran kalian sendiri? Silakan. Jadi gak ada keunikan dari Jadi kalau versi Rahila tidak ada keunikan, ya, karena tidak ada perbedaan, menjenuhkan dalam kehidupan. Selanjutnya sama lagi, silakan. Nah ini silakan. Suaranya agak tinggi, kayak saya. Ya, kalau menurut saya, kalau misalkan dunia ini sama semua, kita tidak bisa membedakan orang satu dengan orang lainnya. Ya, Dan memang satu. benar, tidak ada keunikan dari diri sendiri. Ya, tidak bisa membedakan mana orang Afrika, mana orang India, mana orang ya Amerika dan lain-lain. Jadi jawabannya semuanya betul. Sekarang jawabannya yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Oke, silakan Alifah. Menurut saya pernah berpikir Sama sebentar, kira-kira bangsa apa? Jujur. dulu nih. Ya, maksudnya kamu kan pernah mau dilahirkan ke bangsa lain atau kan negara lain ya? Kira-kira negara mana nih kamu mau jadi apa dijadikan negara Indonesia apa? Saya mau diajarkan di Swiss karena Di Swiss. ya Swiss, karena keren. itu tuh pemandangan kalau Di Swiss pemandangannya enak karena pemandangan. Di Indonesia lebih beautiful. enggak juga Pak, karena juga dalam Boleh silakan. kayak apa namanya tuh kehidupannya juga terus habis itu di situ juga ada habis itu juga berobat jadi bagus juga semua. Oh, di Swiss bagus ya. Berarti kamu sudah lihat gambarannya ya. Mungkin di televisi atau di YouTube ya. Silakan siapa yang bisa mungkin selain tadi apa dari Alifah ada yang mau membantah mau nggak bisa mungkin di Swiss begini atau mungkin ada pandangan lain saya mau jadi di apa di negara mana Pak biar bisa naik haji gratis atau kemana masa satu orang aja Keisha boleh jawab lagi nggak dilarang yang lain pada ini ya itu dia Sini mungkin nggak usah tegang santai tenang mau di negara mana kamu kira-kira siapa namanya ini lupa bukan nih Jadi siapa dan
Ferdi, negara mana nih? Ferdi. Ya, negara mana alasannya aja, Bapak? Negara mana kamu kalau dilahirkan selain Indonesia kamu mau negara mana? Alasannya? Apa? Ketemu Neymar aja. Ya. Satu lagi, Kesia. Kenapa Kesia lagi? Karena yang lainnya kok ada jadi. Saya mau di Korea, Pak. Karena tidak ada apa, Pak. Amerika, bos. Alasannya boleh dong. Kenapa di Amerika? Kenapa nggak di negara-negara Muslim? Silakan. Bedanya bisa dengan Australia. Di Australia. Polusinya lebih sedikit dan emang nggak ada sampah berceceran kemana-mana. Polusinya. Kalau bukan bersih itu buat biasanya di negara kita nggak kenal ya. Tapi dia selalu tidak sama ya. Oke. Selanjutnya. Oke, jawaban-jawaban kalian ya sungguh memuaskan, artinya sesuai dengan kalian. Yang ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Mas Tony mau nanya sama yang namanya Nopal. Nggak bisa jawab, pas disuruh maju. Apa? Nggak damai, Pak. Salah jawabannya apa? Jujur. Kalau damai alasannya apa? Damai alasannya apa? Nggak damai alasannya apa? Emang waktunya belum. Nggak damai. Apa alasannya? Nopal ternyata pemalu ya. Nopal orangnya grogi ya. Biasa laki-laki. Kadang-kadang merasa dirinya jantan, tapi hatinya ternyata punya rasa pemalu. Oke, ya. Nopal masih ragu. Silakan kamu. Ya. Kenapa dunia ini baik-baik saja tidak baik-baik saja? Agak suaranya agak kecil sedikit ya. Ya, silakan. Oke, selanjutnya konsepnya tadi dengan alat data kita kasih rekor data. Di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video ini menyadarkan bahwa kita tidak ada ras yang 100% bumi. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung dengan sumber yang sama. Lanjut. Di sini ada konsep yang kedua, beragam manusia. Ya, bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi dan minta maaf dalam beragam dunia? Simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Amerika, ya. Kalau kita bicara di sini Amerika, oke. Tapi kalau di Brazil begini, itu namanya bukan oke, tadi contohnya. Ya. Makna begini kalau kamu di Amerika itu oke, ya kan? Tapi kalau kamu di Brazil itu hinaan. Ya, hinaan. Di Inggris sama dengan Amerika, oke. What can I do? I am from Brazil. Oke. Tapi kalau kamu bicara di Amerika atau di Brazil, wow. Rusia kosong. Rusia artinya kasihnya ini nggak ada masalah dan ujian nggak ada. Tapi di Jepang begini artinya uang. You have money? Ada. You have money? Nah, kodenya begini. Nggak ada. You have money? Kamu. Lanjut. Di sini ada 77 ya 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka manusia menuju dunia. Bayangkan 7,7 miliar manusia di dunia ini. Bermacam-macam suku, ras. Berapa benua sih ada di dunia ini? Ada berapa benua di dunia? Berapa? Jangan takut, jangan tegang, nggak usah tegang, nanti jawab aja. Ada berapa benua di dunia?
5. Pertama benua apa? Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika. Benua Afrika. Di antara benua ini paling banyak mana negaranya? Eropa, Afrika, Asia, Australia, atau Eropa? Paling banyak negaranya Afrika. Afrika banyak negara-negara Afrika, tapi Asia negara Afrika. Kalau dengan negara Asia boleh dibilang negara-negara maju. Tapi negara Afrika, negara yang ada di bawah garis kemiskinan. Dan negara Afrika kan kulit-kulit hitam, ya maaf yang rasnya juga warnanya hitam, pun daerahnya juga kurang berkembang, kurang maju. Negaranya pun sama, ya beda dengan negara Asia. Kita itu termasuk negara Asia. Negara Asia mungkin negara yang paling hebat yang bisa menyaingi Eropa. Karena Asia salah satu negara yang maju. Contoh, banyak mobil-mobil yang ada di Indonesia itu dari negara Asia. Contoh dari mana sih mobil-mobil biasanya banyak? Honda, Yamaha, Suzuki, Toyota, Jepang semua. Eropanya malahan gak ada. Motor, Suzuki, Yamaha, Honda. Ada motor Arab. Kalau motor Arab? Nah, kalau Jepang Yamaha ya, kalau Arab Yamaha. Selanjutnya 5 benua dengan kurang lebih 197 negara. Bayangkan 197 negara, sayangnya kita di peringkat 4 ke 100. Dari sekian berarti kita jauh ketiga setelah orang. Padahal kita negara keempat terbanyak penduduk. Penduduk pertama terbanyak di daerah mana? Negara mana? India. Pinter ini. Siapa namanya? Siapa? Hafiz. Pertama India 1,7. India. Makanya jangan salah, orang dia tuh banyak menyebar. Tapi dia salahnya kurang, dia nggak dagang. Jadi siapa? Nah, yang kedua Cina 1,2 miliar tersebar di seluruh dunia. Kamu orang Cina jangan kamu di Indonesia ini sedikit, di Papua ada orang Cina. Di mana lagi? Di Manado, di Aceh, Cina semua banyak. Bahkan di negara Turki, di Arab Saudi, Cina banyak juga. Perkampungan. Yang ketiga, terbesar siapa lagi selain itu? Indonesia 4. Nah, Raila kayaknya kalau begini tenang. Yang ketiga adalah Amerika atau United States. Dia kurang lebih 770 juta. Yang ketiga baru yang keempat baru Indonesia. Kurang lebih penduduknya 277 juta dengan 56 bahasa, dengan 13.000 kepulauan dan 34 provinsi. Nah kan mungkin ada mau komplain, boleh ditanyakan di kantor. Bapak lebih senang kok. Pak, bukannya ini Pak ya, jangan dibaca. Pas ingin breaking ya, tunjuknya biar lebih hebat sejarahnya. Ingat, 4 negara penduduk besar. Ya, semua negara penduduk besar, anehnya apa? Agamanya beda-beda. Kita bicara ya, India, dia pemeluk agama Hindu. Cina, Konghucu, topnya Buddha. Ya, kalau Konghucu itu percayaan, bukan agama yang harus juga. Ketiga, Amerika, apa dia? Terakhir, Islam. Jadi Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semua negara. Ada yang negaranya kecil, tapi kita harus sebut ya. Ya, agama juga kurang tajam. Selanjutnya 65.000 bahasa nasional kita anggap ini bahasa dunia, kurang lebih 65.000. Kalau di Indonesia kurang lebih 600 bahasa. Bayangkan Sunda aja ada 3 bahasa. Ada Sunda Bandung, ada Sunda Banten, itu bahasanya beda-beda. Ada Sunda yang namanya bahasanya beda-beda. Selanjutnya bahasa dengan bentuk terbanyak ya, kita akan 4.000 agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh manusia. 4.200 kepercayaan yang ada di dunia. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita cukup percaya dengan agama dari Allah atau agama samawi ya. 3 agama samawi: Islam, Yahudi atau Israel, dan Kristen. Itu agama dari Allah. Artinya
Artinya semua itu punya kitabnya. Islam kitabnya apa ya? Al-Quran. Kalau Kristen? Injil. Injil. Kalau Yahudi? Zabur. Ya? Zabur betul nggak? Taurat. Kalau Zabur itu Nabi Daud ya, sebelum Yahudi, lebih awal lagi. Oke, kita lanjut. Keragaman tingkatkan kecerdasan. 3A, di sini ada konsep aja gambarannya ya. Keragaman pemikiran, pandangan, pergaulan, kepercayaan, cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan empati terhadap orang lain. Jadi ketika kamu sudah punya rasa empati, bisa menghargai agama, bisa menghargai budaya orang lain, kamu kemanapun akan bisa sopan. Artinya kalau kamu ke Bali, mungkin di Bali kamu bermabok, kamu mabok, berarti kamu nggak sopan. Tapi dengan cara kamu bisa ya mengerti budaya orang lain, ya kamu ke Padang begini, orang Padang ke Jakarta pun begini, saling menyatu lebih indah. Ya, jadi itulah yang dibilang indahnya kebersamaan. Lanjut. Keberagaman tingkat kecerdasan. Orang yang hidup seragam, pengalaman terbatas, cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Artinya, orang yang hidup seragam, artinya memiliki pengalaman terbatas, pengalaman tidak luas. Kamu selama hidup hanya tinggal di lingkungan Duren Sawit dan sekitarnya. Nggak pernah pengalaman kamu main kemana, jadi pengalaman kamu nggak pernah luas. Cuma hanya itu aja. Tapi kalau kamu pernah main ke Solo, ke Jogja, kamu bisa tahu wilayah sana, kamu bisa tahu bahasa sana, hebat. Tapi karena kamu nongkrong di Duren Sawit, yang kamu paham cuma hanya bahasa Jakarta aja. Makanya adalah pengalaman seluas-luasnya, miliki pandangan yang terbatas. Kamu mentok ada pandangan itu aja. Ketika teman kamu bicara tentang wilayah Jawa, wilayah apa, kamu bingung. Tapi kalau teman kamu bicara masalah tentang Duren Sawit, baru kamu hebat. Oh iya, Duren Sawit kan begini. Pandangannya terbatas. Makanya kita berpikir secara luas. Ini ada lagi tontonan. Sebentar kita lihat. Ya, tidak lama. Siun, kirim pakai terus-terusan apa apaan? Udah kok, gak tau. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal lebih belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul iman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Peacegen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID.
Meski Ijal dan Ijo sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal mempunyai kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijo. Jadi, kalau kamu mau sukses, tidak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia.